Halo teman-teman, selamat datang di kanal Robi Dian Putra. Ini tutorial yang bagian kedua, di mana kita akan membuat beberapa fungsi agar berjalan di aplikasi kita. Sebelumnya pada bagian pertama kita membuat tampilannya seperti ini. Bridge masuk ke sini, read masuk ke list. Pada tutorial yang kedua ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana menyimpan database-nya. Oke. Langkah pertama adalah membuat modal. Silakan bikin file baru Java class. Kita bikin namanya modal mahasiswa. File ini akan digunakan untuk sebagai jembatan ya, sebagai jembatan antara database dan aplikasi. Jadi kita membuat codingan tidak langsung ke database, tapi melewatin kelas ini, seperti itu kurang lebih. Oke. Langkah pertama adalah yang kita akan bikin hanya ada tiga variabel. Yang pertama ID, yang kedua nama, dan yang ketiga adalah kelas. Jika kalian sudah mengenal database sebelumnya, kalian tentu akan mengetahui yang dimaksud dengan ID itu apaan. Bagi yang belum, ID itu adalah primary key, bersifat unik. Jadi kita menggunakan ID untuk seperti mengupdate data, mendelete data, menyimpan, itu menggunakan ID. Karena nggak mungkin ID-nya kita bikin sama. Kalau kita bikin sama, kita mau delete-nya pakai apaan? Coba bayangkan kalau nama dan ID-nya sama, kita delete berdasarkan nama, otomatis datanya bakalan kehapus. Oke, next kita bikin konstruktor dari modal mahasiswa dengan menggunakan parameter string ID, string nama, string class. Sedikit tips buat teman-teman, kita harus memisahkan nama, enggak harus sih, tapi saya sarankan pisahkan nama, bedakan namanya, nama di file ini dan juga nama yang akan masuk ke file ini. Jadi seperti ini ada tanda depannya underscore, yang ini enggak ada. Silakan masukkan nilainya. Oke, buat juga konstruktor kosong. Nah, sekarang kita bikin metode untuk mengembalikan nilai dan mengepus sebuah nilai pada kelas ini.
seperti ini. Kita akan membuat dua metode ini untuk satu variabel, dimana yang ini untuk mengeset mengirim nilai pada halaman ini, sedangkan ini untuk mengambil nilai pada halaman ini. Kita akan bikin ini untuk tiap variabel, jadi ada 3. Ganti set ID nya, set nama. Nah, ini file modelnya udah jadi. Oke, langkah selanjutnya adalah membuat database. New Java. Kita bikin namanya database handle. Langkah pertama adalah kita extendkan ini, extend saya mengantuk. Nah, ini adalah standarisasi dari sebuah kelas ya. Not konstruktor. Oke, kita harus membuat konstruktor katanya. It's okay lah. Public. Kontak. Oh, bukan ini. Langkah pertama adalah kita bikin nama profession dari database-nya. Sama dengan 1. Tekan Alt Enter ya. Oke, ada salah di sini. Kita bikin dulu namanya freeport static string. Gunakan final karena namanya gak akan berubah-ubah. String. Database name sama dengan DB kampus. Database. Oke, di sini kita sudah memiliki database version.
Kemudian nama database-nya, sebuah konstruktor. Ini hal yang pertama kali dijalankan. Ini metode kalau misalnya ada perubahan pada database versionnya. Jadi misalkan aplikasi pertama kalian itu database versionnya 1, kemudian kalian ingin merubah aplikasi dan kalian udah mengupload di Play Store. Jadi nggak mungkin kan teman kalian itu harus uninstall aplikasinya terus install lagi. Nah, untuk menghandle itu gunakan metode ini. Oke, yang kedua adalah kita bikin nama dari tabel database yang akan kita gunain. TB mahasiswa, TB mahasiswa. Kemudian kita bikin apa yang ada di dalamnya atau yang disebut dengan file. Saya copy aja dari folder dari project sebelumnya seperti ini. Kemudian kita bikin sebuah script untuk membuat suatu database seperti ini. Create table, nama tabelnya, terus di dalamnya ID jadi primary key, nama kelas. Kemudian kita jalankan pembuatan database ini dengan menggunakan perintah db extension db create table mahasiswa. Biar lebih pahamnya, namanya yang ini yang ini saya juga rubah. Nah, ada all, ada new. Nah, di sini pada bagian kedua ini saya hanya akan mencontohkan bagaimana menambahkan data tanpa harus menampilkan datanya. Silakan kalian bikin metode seperti ini. Public void create modal SQL DB, sebuah library dari database-nya nih. Terus nama filenya dan nama database-nya. Bagaimana cara menggunakan code ini? Kita masuk ke bagian create. Oke. Kita sudah memiliki sebuah tampilan nama kelas read. Namun kita belum memberi ID untuk nama kelas dan read. Oke. Sekarang kita bikin ID-nya untuk nama ini ya, nama ID create nama. Begitu juga dengan kelas dan nama dari butonnya. Oke, langsung masuk ke main create. Langkah pertama adalah menginisialisasikan edit text yang kita gunakan seperti ini. Database holder, database edit text 2 buah dan string sebagai menginputan nilainya. Oke, langsung saja masuk ke bagian create. Saya copy paste kode yang lama.
Oke, ini kita menginisiasikan kembali nilainya. Kemudian kita panggil isinya. Jadi ini udah ada isi dari sini. Ini juga. Kemudian kita bikin saat dia diklik dia ngapain. Nih, dia ngambil data dulu. Kemudian dia ngecek apakah S6-nya udah ada. Kalau udah ada, nanti dia masuk ke sini. Kalau udah ada, dia baru masuk ke simpan. Oke, sekarang coba kalian run. Kita coba create Rodi. Seharusnya ini create ya, kok jadi read? Tuh, data telah ditambahkan, tapi di sininya tentu saja belum ada. Oke, karena video ini sudah lumayan panjang, jadi saya masuk aja ke tahap ketiganya. Maksud saya pause dulu ya kali. Ya seperti itu deh. Oke, di tahap ketiganya kita akan membuat listnya, terus bisa diupdate sama di delete. Oke, demikianlah tutorial kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. See you next time and dadah. Jangan lupa subscribe. Awas loh, subscribe.